Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pratama. Ya, hari ini saya ingin menerangkan secara langsung sesuai dengan janji saya minggu kemarin. Saya akan menerangkan secara langsung materi-materi saya yang sebelumnya sudah saya kasihkan ke kalian via Google Classroom, dan hari ini minggu ini saya akan menjelaskan secara langsung. eh, Mengulang lagi pada materi-materi minggu lalunya. Minggu lalu saya memberikan materi ke kalian tentang pengertian animasi, kemudian dan jenis-jenisnya. Dan hari ini saya akan menerangkannya secara langsung. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama, sebelum kita belajar tentang animasi, ada baiknya kita tahu dulu pengertian tentang animasi. Animasi itu apa sih, Pak? Animasi, kalau ya seperti yang kalian lihat di slide ini, animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Jadi pada intinya animasi adalah gambar yang disusun atau dibentuk secara berurutan seolah-olah gambar yang tersebut bergerak. Ya, seperti dengan arti animasi sendiri yang artinya memberi jiwa, menggerakkan atau menghidupkan. Jadi pada intinya animasi adalah kita menghidupkan sesuatu yang tak hidup, membuat bergerak sesuatu yang tak bergerak. Jadi ya inti dari animasi sendiri itu seperti itu. Kalau secara jenis-jenisnya, animasi ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama dari teknik pembuatan. Dari teknik pembuatan sendiri ada yang namanya stop motion, kemudian ada yang namanya animasi tradisional, kemudian ada yang namanya animasi komputer. Kemudian untuk animasi berdasarkan karakter itu ada animasi dua dimensi yang akan kita pelajari untuk semester ganjil ini. Kemudian ada animasi tiga dimensi yang akan kita pelajari pada semester genap. Oke, kita mulai langsung dengan animasi stop motion. Mungkin kalian pernah atau mungkin sering berhadapan langsung dengan jenis animasi ini, tapi mungkin kalian tidak tahu uh, bahwasannya ini adalah animasi dengan teknik stop motion. Kak, animasi stop motion itu apa sih, Pak? Kalau misalnya yang di antara kalian ada yang bertanya seperti itu. Animasi stop motion sendiri pada intinya adalah jenis animasi yang dimana proses pembuatannya itu diambil berupa tahap demi tahap. Jadi tahap demi tahap itu diambil dengan cara mengcapture atau mengambil foto dari pergerakan objek, kemudian hasil capture pergerakan objek tersebut disatukan menjadi satu sekuen atau satu waktu, seolah-olah dari pergerakan satu ke pergerakan lainnya itu berhubungan. Makanya kalau misalkan kalian nonton stop itu pergerakannya agak sedikit unik ya, karena pergerakan itu agak sedikit patah-patah tapi uh, tidak mengganggu pergerakan, tidak mengganggu dari karakteristik dari animasi tersebut. Ya, untuk contohnya sendiri, oke, nanti untuk contoh sendiri nanti akan saya kasih contohnya setelah slide ini habis ya. Untuk sementara kita untuk sekarang kita lihat dulu pengertian satu demi satu. Kemudian ada namanya animasi tradisional. Animasi tradisional itu apa, Pak? Pada intinya animasi tradisional ini adalah animasi yang dimana prosesnya pembuatannya itu secara manual. Animasi ini dibuat dengan menggunakan film transparan atau film yang awalnya gambar itu dibentuk dengan kertas, kemudian ditempelkan ke wadah film tersebut transparan. Jadi gambar tahap demi tahap itu bisa dibentuk dan terlihat gitu. Kemudian dibentuk sebuah background atau latar belakangnya. Jadi pada intinya animasi tradisional ini adalah animasi yang dimana pembuatannya masih proses zaman dulu tanpa adanya komputerisasi. Jadi menggambar secara manual, kemudian menggerakkannya itu secara frame by frame. Kalau istilah dari sekarang itu ada frame by frame. Jadi frame by frame itu atau film fast unit itu satu demi satu gambarnya itu dibentuk sesuai dengan pergerakan yang ingin kita buat. Kemudian ada animasi komputer. Nah, ini adalah animasi yang sekarang yang
sedang banyak digeluti oleh para animator, yang dimana animasi komputerisasi ini pada intinya adalah, pada sederhananya adalah animasi yang dimana proses pembuatan itu menggunakan proses komputerisasi, dari mulai membuat sebuah karakter, modeling, kemudian dari membuat pergerakan, kemudian memberikan suara, dubbing, semuanya prosesnya tahap demi tahap menggunakan komputerisasi. Nah, kemudian untuk balik lagi secara karakteristik, animasi itu ada dibagi dua seperti yang tadi kita lihat sebelumnya ya. Yang pertama, secara karakteristik itu animasi ada animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi ini adalah animasi yang terbentuk dari model atau gambar atau objek di matra atau dua dimensi, yang dimana hanya bisa dilihat dari sisi depan saja. Ciri khas sendiri dari dua dimensi tersebut hanya memiliki ruang lingkup panjang kali lebar. Jadi kalau misalnya kamu lihat ya panjang kali lebar saja, atau panjang kali tinggi. Jadi sisinya itu hanya ada dua saja, maka disebut dengan dimatra. Kemudian secara lebih spesifik lagi, animasi dua dimensi tersebut hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Kemudian pembuatannya itu sama seperti animasi. Nah, bedanya sekarang dua dimensi sudah bisa disusun menggunakan komputerisasi. Kalau secara spesifik pembuatannya seperti zaman dulu sel animation atau membuat selenoid menggambar satu demi satu setiap pergerakan. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini di samping, ini adalah gambar orang sedang berjalan. Nah, gambar pertama kaki kiri itu menampakkan kaki ke tanah, dan kaki kanan tumitnya itu akan seperti jinjit. Nah, kemudian tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Itu gambar pertama. Kemudian di gambar kedua tangan sedikit bergerak, kemudian kaki kiri mulai mencoba untuk menjadi tumpuan, kemudian kaki kanan mulai melangkah. Nah, kemudian gambar seterusnya. Nah, inilah proses pembuatan animasi 2D seperti itu. Dan seperti halnya animasi tradisional yang tadi kita bahas, pembuatannya pun juga seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dalam secara karakteristik sendiri, animasi itu ada namanya animasi 3 dimensi. Nah, animasi 3 dimensi itu apa sih, Pak? Yang dimana animasi ini memiliki volume. Secara modeling, secara karakteristik modeling itu memiliki volume atau kedalaman. Kalau tadi 2 dimensi itu hanya memiliki dimensi panjang kali lebar. Nah, sedangkan kalau untuk 3 dimensi ini memiliki panjang kali lebar kali tinggi. Jadi perbedaannya dari 3 dimensi tersebut memiliki dimensi lain, selain tidak hanya bisa dilihat dari depan, tapi juga sisi lain pun terlihat oleh mata kita. Nah, itu ya tampilannya lebih, bahkan dari tampilan sendiri animasi 3D ini lebih nyata daripada 2 dimensi, karena seperti sudut pandang mata kita saja melihat animasi 3 dimensi ini. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh ke kalian. Yang pertama di sini saya ada 3 contoh. Nah, di sini yang pertama adalah cel animation. Nah, ini adalah cel animation ya. Nah, kalau kalian perhatikan cel animation ini pembuatannya itu dia satu demi satu, tahap demi tahap, kemudian dikasih latar belakang, kemudian gambar satu demi satu, yang dimana gambar tersebut sudah ditempel oleh film solenoid, yang dimana sudah dibentuk gambar atau pergerakan satu demi satu. Nah, ini adalah proses pembuatan dari animasi tradisional. Kemudian lanjut ada lagi yang namanya animasi, kemudian ada stop motion. Nah, ini contoh dari stop motion. Nah, kalian lihat ya. Nah, stop motion pergerakannya seperti ini. Pergerakannya seperti patah-patah, kemudian tapi ini bukan patah-patah, melainkan memiliki karakteristik, memiliki keunikan dalam pergerakannya sendiri. Nah, pengambilan gambarnya itu tahap demi tahap itu diambil, di-capture gambarnya, kemudian foto-foto tersebut atau capture tersebut disatukan menjadi satu sequence, gitu. Kemudian sehingga menciptakan pergerakan yang unik. Nah, itu adalah contoh dari stop motion. Kemudian ada lagi
Ini adalah proses pembuatan komputerisasi. Nah, ini adalah animasi komputer. Jadi semua prosesnya dari modeling, kemudian dari pergerakan, itu dibuat dengan menggunakan komputer. Nah, ini untuk yang sekarang ya, yang canggihnya ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya tentang pengertian animasi kemudian jenis-jenisnya. Eh, untuk selebihnya kalian bisa tanyakan langsung nanti ke saya atau mungkin kalian bisa searching di internet tentang animasi tersebut. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak kalian mengerti bisa kalian tanyakan ke saya. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.